Tapi kalau nggak bisa menghadirkan dokumen seperti ini, untuk apa kita memaksa orang percaya? Iya. Yang berdebat mengenai tokoh Ubaidillah. Apakah dia tokoh fiktif atau tokoh historis? Harus menggunakan kacamata yang sama. Ketika bicara mengenai nasab Nabi Muhammad SAW, adakah dokumen eksternal di luar dokumen Islam yang sezaman dengan sang tokoh yang bernama Muhammad SAW? Ini saya hadirkan dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin sahabat-sahabat semua atau rekan-rekan semua yang masih fokus terus di channel ini dan channel yang lain yang membahas tentang polemik nasab sudah melihat secara virtual bahwa seperti Romel Abbas, Ustaz Wapi, kemudian banyak sekali lah basar-basar yang memang direkrut oleh Ba'alawi melakukan manuver-manuver yang itu untuk meyakinkan bahwa Ba'alawi ini benar-benar dzurriyyat Rasulullah dengan gaya-gaya yang ya spektakuler, seperti hijrah mengunjungi beberapa negara di Arab sana sebagai riset yang itu memang sebagai temuan-temuan dan melakukan wawancara, melakukan koresponden dengan orang-orang yang terkait dengan kelompok Ba'alawi ini yang ada di negara-negara Arab sana. Dan ini tentu saja menjadi tugas yang agak berat bagi para konten kreator yang ada di dalam negeri. Karena saya yakin sekali bahwa para pemirsa yang memang mempunyai posisi pemikiran yang sangat merdeka, bagaimana kakinya dipijak di semua lini, baik itu di alam kemerdekaan, di luar koridor gerbang yang namanya pondok pesantren. Tentu saja saya yakin sekali sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua akan berpikir secara ilmiah lah, karena membuat perbandingan-perbandingan mengenai alur daripada tesis Kiai Haji Mat ini dengan beberapa tokoh-tokoh yang memang itu menyuguhkan atau memberikan sebuah dokumen pendukung sekaligus dokumen pembanding dari apa yang sudah terus dibahas selama ini, baik dari tesis Kiai Haji Manudin dan rekan-rekan semua, juga dari kelompok Ba'alawi. Artinya seperti katakanlah Romel Abbas ini membuat perbandingan-perbandingan by data, juga perbandingan-perbandingan secara koresponden yang itu mengerucut kepada bagaimana Ba'alawi ini diyakini sebagai dzurriyyat Rasulullah dengan cara-cara seperti itulah. Dan saya yakin sekali itu bukan biaya pribadi. Nah, pertanyaannya yang sangat mendasar sekarang, kita ini menghadapi beberapa saudara-saudara kita yang masih terkungkung dalam tempurung yang namanya pondok pesantren. Artinya apa? Artinya mereka tentu saja secara sanad tentu saja akan tetap bergelanjutan kepada guru-guru mereka, apalagi guru-guru ini adalah pro dengan Ba'alawi. Nah, ini menjadi tugas bersama bahwa kembali lagi ya, kita luruskan lagi persoalan ini, bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Manakem Ali menggunakan by data, dokumen perbandingan di luar atau di eksternal istilahnya, di luar kitab-kitab yang ada di Islam sendiri. Ya kalau data-data itu bermuara daripada cuma di dalam internal sendiri, ya diamini saja, selesai. Tapi pertanyaannya kan bagaimana biar kevalidasian, terkonfirmasi secara ilmiah ini kan
memang harus pakai dokumen eksternal. Nah, kenapa harus begitu? Sekali lagi ya, coba sekali lagi. Tokoh historis yang paling tunggal yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa ini menjadi objek penderita hari ini? Bukan sebagai subjek. Kenapa ba'alawanya naik menjadi subjek gitu loh. Ini yang perlu kita waspadai bersama, sahabat-sahabat semua dan rekan-rekan semua yang satu visi untuk perjuangan ini. Memang berat. Karena apa? Yang kita hadapi saudara-saudara sendiri yang sekarang masih menimba ilmu di pesantren-pesantren yang mereka ini ternyata terafiliasi dengan kelompok Bahlawi. Itu yang berat sebetulnya. Tapi ya sudahlah. Sekali lagi kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi hanya satu kata, lawan terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.